Baik, selamat pagi Butut. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelum Butut melaksanakan proses coaching hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan coaching ini. Nah, yang utama adalah bagaimana nanti lagi sebentar Butut melakukan proses coaching ini biar Butut tahu bagaimana rubrik nantinya terkait dengan kegiatan observasi yang agar saya tahu dan bagaimana prosesnya berjalan coaching dengan baik. Nah, saya harapkan nanti Ibu memiliki prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coaching ini. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dut adalah dari nanti proses coaching yang akan Ibu laksanakan ini, kompetensi apa yang ingin Bu Dut kembangkan dalam proses coaching nanti ini? Dari proses coaching ini kompetensi yang ingin diharapkan yaitu di mana saya mampu menggali ide si coaching itu dalam pengembangan dengan menggunakan pertanyaan berbobot yang berkaitan dengan teknik rasa dan tetap menggunakan pendekatan ataupun diskusi percakapan ini dengan alur cerita. Ya, jadi nanti kompetensi yang dikembangkan adalah bagaimana menerapkan ini alur cerita ini yang baik ya. Nah, dari kompetensi ini yang lebih spesifik bagian yang mana yang ingin dikembangkan? Yang lebih spesifik ini adalah dalam mengajukan pertanyaan berbobot yang mampu menggali ide kompetensi psikoci. Iya, jadi ingin menggali ide psikoci dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Baik, Butut hari ini silakan Butut melaksanakan proses coaching. Selanjutnya waktu yang persilakan. Ya, terima kasih Pak. Om Swastiastu Pak Putu. Om Swastiastu. Oke, silakan. Gimana kabarnya hari ini Pak Putu? Kabar saya baik Bu, cuma ada sedikit masalah di sekolah Bu atau di kelas saya. Oke, baik. Semoga yang pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat bagi Pak Putu. Nah, kalau boleh tahu yang masalah apa yang Pak Putu alami? Begini Bu, saya merasa khawatir dengan siswa atau kelas saya. Saya kan jadi wali, di mana ada beberapa anak atau siswa saya yang kurang membacanya. Nah, Pak Putu sudah tak melakukan penelusuran atau sudahkah Pak Putu melakukan pendekatan kira-kira kenapa siswa tersebut mengalami seperti yang Pak Putu bilang barusan minat bacanya kurang misalnya? Saya sudah menelusuri atau menganalisis itu, di mana saya sudah mengobservasi di kelas saya, yaitu saya mengajar di kelas 6. Saya mengobservasi guru-guru saya di mana saya lihat bosan ya dengan metode pembelajaran yang saya gunakan, di mana saya menggunakan metode pembelajaran sama Bu, dan kemungkinan anak tersebut juga kurang aktif karena minatnya kurang seperti. Nah, dari seperti apa yang Pak Putu bilang barusan ya, muridnya nih bosan dengan pembelajaran yang Pak Putu terapkan selama ini. Nah, dari kira-kira ada nggak solusi yang bisa Pak Putu lakukan agar motivasi siswa nih meningkat? Pada saat ini saya sudah merencanakan dan sudah menerapkan beberapa metode pembelajaran yang baru, misalnya seperti metode pembelajaran diferensiasi seperti itu, di mana saya mencari memenuhi kebutuhan murid, di mana di awal saya mencari mengkelompokkan minat-minatnya. Ternyata murid itu ada yang suka belajar melalui ceramah juga, ada yang suka belajar pada saat menonton video seperti itu. Mungkin untuk kedepannya saya akan mencoba membuat media dulu. Ya, terima kasih Pak Putu ya. Semoga apa yang Pak Putu harapkan yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan di mana Pak Putu akan akan mencari atau kebutuhan siswanya tersebut
baik siswa yang berkebutuhan misalnya dia auditori ataupun misalnya siswa senang yang belajar dengan menggunakan video ataupun ada siswa yang senang belajar dengan gambar misalnya sudah cukup bagus Pak Putu. Nah semoga apa yang Pak Putu harapkan bisa berjalan secara efektif Nah kira-kira ada nggak yang akan membantu dalam proses perencanaan Pak Putu ini? Mungkin saya akan berkolaborasi atau bekerjasama dengan teman-teman guru di sekolah, di mana saya akan berencana atau menyusun programnya. Di mana saya akan selain saya meningkatkan performa pembelajaran di kelas, yaitu menggunakan metode atau model yang lain seperti diferensiasi yang seperti saya sudah tadi sebutkan, saya juga akan berkolaborasi dengan teman untuk memanfaatkan perpustakaan, di mana di dalam perpustakaan saya akan berusaha menuntun siswa tersebut untuk belajar baca dan melatih cara bacanya mereka agar mereka memahami atau literasi mereka lebih baik lagi. Ya bagus sekali ya Pak Putu ya. Nah kita tetap memang dalam proses pembelajaran kita tetap selalu kita tetap bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Nah seperti tadi Pak Putu bilang perpustakaan misalnya. Nah kira-kira kapan Pak Putu akan melaksanakan rencana tersebut? Mungkin secepatnya Bu ya, di mana rencana tersebut setelah libur ini saya akan lakukan. Di awal saya akan komunikasikan dulu dengan kepala sekolah. Setelah itu baru saya komunikasi dengan teman-teman, di mana saya akan meminta dukungan baik itu moral maupun fasilitas dari sekolah. Ya, terima kasih ya Pak Putu. Nah, kira-kira dari apa yang sudah Pak Putu paparkan barusan, komitmen apa yang bisa Pak Putu diterapkan dalam perencanaan tersebut? Di mana saya akan mencoba juga berkomitmen mencoba menerapkan program saya tadi secara bertahap, di mana sebelum ada perubahan dari siswa tersebut, saya akan terus mencoba seandainya cara tersebut yang program tadi yang saya sudah susun tersebut gagal, saya akan berusaha mencari solusi yang lain. Ya, komitmen yang sangat bagus ya Pak Putu. Pak Putu kan gimana kan menerapkan secara bertahap sampai apa yang Pak Putu rencanakan itu berhasil ya, sudah cukup bagus itu Pak Putu. Nah untuk sekarang nih gimana sih perasaan Pak Putu setelah Pak Putu melakukan sharing di sini? Perasaan saya pada kegiatan sharing ini dengan Ibu, saya merasa nyaman dan dimana saya juga merasa termotivasi, dimana Ibu secara tidak langsung sudah memberikan dukungan tentang permasalahan saya, dimana saya sudah memiliki solusi, memberikan penguatan seperti itu. Di sini saya berterima kasih sekali kepada Ibu karena diskusi ini saya menjadi lebih percaya diri. Terima kasih ya Pak Putu ya sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang. Semoga hasil diskusi kita mempunyai manfaat untuk kedepannya. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Baik, Putu, dari proses coaching tadi sudah berjalan sangat luar biasa ya. Jadi saya sudah mengamati tadi bagaimana proses coaching yang Putu lakukan. Nah, namun beberapa hal yang perlu saya tanyakan di sini adalah menurut Putu bagaimana menilai proses coaching tadi, bagaimana performa Putu yang sudah Putu lakukan? Menurut yang hasil coachingnya tadi, gimana yang sudah menjalankan alur tirta dari yang mengidentifikasi sampai ke akhir sudah yang jalankan Pak. Iya, jadi Butut sedang menjalankan bagaimana alur tirta dan prinsip-prinsip coaching ya. Nah, jadi izinkan saya di sini menyampaikan dari hasil pengamatan saya dari awal tadi. Butut pada dasarnya benar seperti yang disampaikan Butut tadi. Jadi Butut sedang melaksanakan paradigma dengan alur tirta itu ya, mulai dari menyampaikan tujuannya, kemudian mengidentifikasi tentang apa yang disampaikan oleh si coach, kemudian rencana aksinya ya, dan kemudian tanggung jawab. Kemudian Butut sudah saya temukan bagaimana
menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide-ide dari si coaching ini. Kemudian satu hal lagi adalah itu sudah melakukan fokus yaitu hadir penuh di dalam menyimak apa yang telah disampaikan oleh si coaching. Nah itu dari pengamatan yang saya lakukan tadi. Nah betul tindak lanjut ke depannya seperti apa dari kompetensi coaching ini, bagaimana sih tindak lanjut untuk nanti ke depan? Untuk tindak lanjutnya nanti saya akan berlatih lagi ya Pak untuk melakukan coaching niki baik dengan teman sejawat ataupun coaching dengan peserta didik gitu Pak. Iya, jadi akan berlatih lagi nanti untuk bisa diterapkan kepada rekan sejawat maupun siswa siswa ya di sekolah. Nah, untuk itu saja ya sih yang perlu saya sampaikan terkait dengan proses coaching tadi, sudah sangat luar biasa dan mudah-mudahan apa yang kita udah lakukan tadi sangat bermanfaat ya untuk terapkan di sekolahnya untuk mengatasi permasalahan di antara siswa maupun memberikan bantuan kepada guru dalam proses coaching. Nah, itu saja, mungkin Budut ada yang perlu disampaikan lagi terkait dengan proses hari ini. Untuk saat ini tidak Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Yang akhiri proses coaching hari ini. Dengan Pak Santi, Om Santi. Om Swastiastu, Pak Ustaz. Om Swastiastu, betul. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini luar biasa, seperti cuaca hari ini sangat cerah, ya baik sekali. Gini Pak nih, sebelum proses coaching dimulai nanti, saya sebagai pengamat Bapak nanti kegiatan coaching, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, yaitu tentang rubrik penilaiannya. Nah, di mana yang saya harapkan nanti Bapak dalam kegiatan coaching itu sesuai dengan alur kita. Begitu Pak. Nah, sebelum Bapak mulai kegiatan coachingnya, kira-kira kompetensi apa yang Bapak mau capai nanti? Di dalam proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya capai tentunya membangun kemitraan dengan teknik bahasa, dan juga saya ingin mengembangkan bagaimana langkah-langkah dari alur paradigma Tirta ini dalam coaching. Itu kira-kira. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, yang saya persilakan langsung untuk kegiatan bisa dimulai. Siap Pak. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bu Ketut. Selamat pagi Pak Pastor. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya baik, tetapi ada sedikit masalah nih Pak Pastor pada diri tiang ini. Ya, itu punya masalah hari ini ya, karena ada masalah itu kita sharing hari ini ya. Kira-kira masalahnya seperti apa sih Bu Ketut? Tolong digambarkan. Begini Pak, di kelas nih ada salah satu siswa tiang di mana pada saat proses pembelajaran khususnya pada pelajaran bahasa Indonesia, anak tersebut motivasinya sangat kurang, bahkan tugas-tugas dia tidak pernah mengerjakan gitu Pak. Ya, jadi salah satu siswa Ibu ternyata memiliki motivasi yang kurang ya ketika di dalam pembelajaran. Nah, untuk dengan situasi seperti itu, kira-kira apa sih yang Butut inginkan dari proses coaching ini nantinya dari sharing ini? Dari yang harapkan dari hasil sharingnya Niki, hasil bincang-bincang yang sama Pak, yang berharap sih yang mendapatkan suatu solusi untuk meningkatkan motivasi siswa tiang Pak. Ya, bagus. Jadi mencari solusi nanti bagaimana Butut nanti bisa meningkatkan motivasi siswa tersebut di dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dari situasi yang Butut alami di dalam kelas yang Butut temukan tadi, kira-kira Butut sudah tahu nggak apa sih kira-kira yang menyebabkan situasinya seperti itu? Dari hasil pengamatan tiang langsung ke siswanya, ternyata yang menyebabkan itu adalah metode pembelajaran tiang itu masih monoton atau masih mempergunakan metode yang lama. Di sana yang lihat siswanya kurang motivasi belajar dengan metode-metode yang lama.
Jadi dari pembelajaran yang sudah dilakukan, kita menerapkan metode yang monoton sehingga mengurangi ketertarikan siswa untuk belajar seperti itu. Nah, langkah-langkah yang Bukit ingin perbaiki atau ingin Bukit lakukan dari keadaan atau situasi itu apa yang Bukit ingin rencanakan? Saya berencana dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan tentunya metode pembelajaran itu berpihak pada peserta didik, Pak, di mana pada saat proses pembelajaran peserta didik yang lebih termotivasi lagi untuk pembelajaran dengan metode yang digunakan bervariasi. Ya, menggunakan metode yang bervariasi di dalam pembelajaran. Nah, untuk bisa sedikit bervariasi seperti apa misalnya, apa itu penggunaan media atau seperti apa? Misalnya pada saat proses pembelajaran ini khususnya di pelajaran bahasa, karena minat siswa itu kan motivasinya rendah pada saat yang kasih teks panjang, mungkin karena dia masih mengajar di kelas rendah. Nah, dia sudah pernah coba nih Pak menggunakan ice breaking dengan sambung kata, dengan tetap mengutamakan teks yang sudah ada. Nah, di sana Tiang sudah melihat sih ada perkembangan sedikit dari siswa Tiang, gitu. Sudah mulailah sedikit motivasinya sudah mulai meningkat. Ya, luar biasa. Jadi Butut sudah melakukan upaya dan rencana Butut itu menurut saya sangat luar biasa, sudah sangat bagus. Nah, kira-kira Butut ini mau menerapkan metode ini mulai kapan kira-kira Butut mau melaksanakan? Untuk metodenya Niki akan Tiang secepatnya Tiang terapkan, Pak. Tetapi hasilnya Niki mungkin butuh proses karena semua kegiatan kita kan tidak bisa dilakukan secara instan, butuh waktu yang mungkin agak lama gitu. Iya, betul, saya setuju karena untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan tentunya memerlukan sebuah proses. Tetapi betul sudah mau merencanakan dan berupaya untuk menerapkan metode yang bervariasi dengan menggunakan berbagai media edukasi itu sangat luar biasa. Nah, dari rencana tindakan Butut ini, komitmen Butut untuk kedepannya terkait dengan rencana Butut ini seperti apa? Komitmen Tiang, di mana Tiang akan melakukan secara konsisten dalam proses pembelajaran, yaitu konsisten mempergunakan metode yang bervariasi dan juga metode pembelajaran yang tentunya berpihak pada peserta didik gitu Pak. Ya, secara konsisten akan yang lakukan di kelas. Iya, jadi komitmen itu sangat bagus ya melaksanakan rencana ini secara konsisten. Butut siapa saja mungkin nanti yang akan membantu Butut untuk menjaga bagaimana rencana aksi ini bisa berjalan dengan konsisten ini. Nanti kalau dukungan ataupun yang bisa membantu nanti Tiang akan tetap melakukan suatu kolaborasi dengan teman sejawat dan terutama rekan guru yang lebih senior yang sudah memiliki pengalaman yang lebih jauh dari Tiang pengalamannya dalam proses pembelajaran. Nah, tetap juga Tiang akan tetap melakukan satu kolaborasi dengan atasan, Pak. Ya, luar biasa ya Butut ya. Hari ini Butut jadi penting juga melaksanakan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk bagaimana menjaga komitmen di dalam Butut melaksanakan rencananya nanti. Nah, semoga harapan saya rencana ini bisa berjalan dengan bagus, dengan berjalan dengan baik ya. Yang pertanyaan terakhir ini Butut, kira-kira dari proses sharing yang kita lakukan barusan ini apa yang kita peroleh? Yang Tiang dapatkan dari hasil sharing barusan itu Tiang merasa sedikit lega ya Pak, perasaan Tiang senang karena saya sudah mendapatkan solusi di mana untuk meningkatkan motivasi siswa saya dalam pembelajaran itu agar termotivasi, agar lebih aktif dalam pembelajaran itu. Ya, jadi sharing hari ini ternyata membuat Butut sudah lega dari permasalahan tadi yang disampaikan dan sudah menemukan solusinya. Saya berharap nanti Butut bisa dengan solusi ini Butut ternyata bisa mengatasi permasalahan yang ditemukan. Oke,
Oke, sangat luar biasa. Oke, terima kasih Pak Pasek atas waktunya. Oke, sama-sama, terima kasih. Jangan sungkan-sungkan nanti kalau memang ada sharing lagi yang perlu disampaikan. Oke Pak, terima kasih. Baik, Pak Pasek dan Tutut, tadi sudah saya amati tentang kegiatan coachingnya tadi ya. Untuk Pak Pasek sebagai coaching tadi sudah saya lihat sudah cukup bagus sekali untuk kegiatan coachingnya. Di sini Pak, saya ingin menanyakan sedikit apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi. Jadi selama percakapan yang tadi saya laksanakan sudah, kalau menurut saya tadi saya sudah melakukan pertanyaan atau proses coaching ini dengan alur tirta. Jadi dari tujuan kita menanyakan tujuannya dulu, kemudian identifikasi apa penyebabnya, kemudian rencana aksi apa yang sudah dilakukan, dan kemudian tanggung jawabnya seperti apa. Nah, itu yang sudah kemudian berfokus, jadi menyimak apa yang disampaikan oleh coaching. Saya berusaha menangkap fokus ya, berusaha hadir penuh dari apa yang disampaikan oleh si coaching itu. Baik Pak, tadi sudah saya juga melihat pengamatan saya, alur kita sudah Pak terapkan sangat efektif sekali Pak. Nah, untuk selanjutnya apa yang perlu Bapak perbaiki atau tingkatkan? Untuk yang kedepannya yang perlu saya tingkatkan, bagaimana saya akan memaksimalkan dari tahapan alur tirta ini. Nah, jadi prinsip-prinsip dari coaching itu perlu saya pelajari lagi, sehingga nanti kedepannya bisa saya terapkan untuk melakukan coaching terhadap siswa saya maupun terhadap rekan sejawat saya. Nah, untuk selanjutnya Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Tadi kan sudah untuk dijawab tentang peningkatannya. Nah, mungkin tindak lanjut ke depannya seperti apa? Tindak lanjut ke depannya dari proses coaching ini tentunya saya akan untuk meningkatkan ini, saya akan menerapkan atau melatih kegiatan coaching ini, kemudian prinsip coaching ini akan saya laksanakan untuk berdiskusi dengan siswa saya maupun rekan sejawat terkait dengan nanti menyelesaikan permasalahan atau sharing diskusi yang akan dilakukan oleh rekan saya maupun ketika menemukan permasalahan di dalam kelas, begitu Pak. Dari saya cukup sekian saja, cuma ada sedikit refleksi dari saya di mana tadi sudah saya amati tentang kegiatan coachingnya sudah sangat berjalan dengan baik sekali, di mana alur kita sudah terapkan secara efektif dan Bu Tutnya juga mendapatkan solusi yang dikuatkan oleh Bapak, dan Bu Tut saya lihat tadi sangat termotivasi akan melanjutkan atau menindaklanjuti atau menerapkan program yang akan dibuat. Sekian kegiatan coaching pada hari ini. Yang tutup dengan program saya. Om Santi Santi. Om Swastiastu Pak Putu. Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini? Lumayan baik Bu. Sebentar baik nih. Nah, sebelum mulai proses coaching, nah lebih sebentar Pak Putu kan melaksanakan coaching dengan coachnya. Saya di sini berperan sebagai pengamat, di mana saya akan melihat proses Pak Putu melakukan coaching bersama coachingnya tadi sebentar. Nah, sebelum dimulai, di sini saya berharap Bapak nanti bisa memiliki prinsip sebagai coach seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, serta kompetensi yang bisa diharapkan yaitu sebagai kehadiran penuh atau presence nike. Terus mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa, serta melakukan coach dengan alur tirta. Nah, sebelum proses coaching dilaksanakan, di sini ada pertanyaan yang ingin diajukan sama Pak Putu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Putu kembangkan? Lagi sebentar. Mungkin nanti saya akan mencoba coachingnya dengan alur tirta ya. Mungkin nanti saya berusaha mengidentifikasi masalahnya, masalah coachingnya, apa yang dihadapi, dan mungkin
mungkin nanti saya akan menuntut bapaknya atau coachnya untuk memuatkan solusinya yang sudah dicarakan. Nah, ini kompetensi yang ingin Pak Putu harapkan ataupun dicapai pada saat coaching, yang juga mengharapkan yang terbaik, yaitu dengan mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coachingnya. Lagi sebentar, silakan. Berarti kita sudah bisa mulai dulu ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini Pak. Saya ingin kita fokus pada masalah yang Bapak, apa saja masalah yang Bapak ingin sampaikan atau kita bahas pada sesi ini. Baik Pak Wahyu, terima kasih pada kesempatan hari ini sudah diberikan ruang dan waktu. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang tentunya mengganjal di hati saya terkait dengan permasalahan pembelajaran di kelas, di mana saya sebagai wali kelas 3 di sana kesadaran siswa saya terhadap kebersihan itu masih sangat kurang. Kenapa sangat kurang? Karena dari beberapa yang lalu saya sudah menekankan untuk melakukan menjaga kebersihan sesuai dengan kesepakatan kelas. Ternyata beberapa siswa masih belum memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan di dalam kelas. Misalnya terlihat seperti di kolong meja banyak masih sampah-sampah yang ada yang belum ditaruh di tempat yang semestinya pada siswa. Baik Pak, saya mengerti tentang kekhawatiran Bapak masalah sampah di sekolah. Menurut Bapak, apa yang membuat Bapak merasa lebih menurut Bapak cara mengatasi hal tersebut? Apa yang merasa Bapak ini mau menangani masalah tersebut? Ya, ini penting ya, karena masalah sampah ini adalah fenomena yang dialami oleh setiap orang atau di setiap tempat, karena sangat penting bagi saya bagaimana menanamkan kebersihan, menciptakan lingkungan yang bersih dengan menangani sampah ini, terutama nanti anak-anak bisa memilah sampah, memiliki kesadaran untuk memilah sampah agar tahu tempatnya mana yang sampah organik, non organik, dan tentunya menciptakan lingkungan yang bersih. Itu harapan saya. Nah, dari diskusi kita pada sesi ini, apa yang ingin Bapak capai di coaching pada hari ini? Yang saya inginkan tentu Pak, jadi dari permasalahan ini saya menginginkan siswa saya menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan sekolahnya. Jadi menumbuhkan kesadaran bagaimana siswa itu nanti mampu memilah sampah dengan baik dan menciptakan lingkungan kelas yang bersih dan nyaman bagi mereka sendiri tentunya. Gini Pak ya, untuk selanjutnya menurut Bapak apa yang menjadi penyebab utamanya mereka itu kurang menyadari atau kurang sadar mengenai sampah di sekolah? Ya, penyebabnya saya sudah amati beberapa kali itu karena siswa ini kadang masih jam istirahat itu mereka bermain dan bahkan makan di dalam kelas. Nah, ketika sudah bel, ternyata siswa itu enggan untuk keluar. Kadang-kadang dimasukkan sampahnya ke dalam kolong meja. Kemudian begitu saat ada makanan, sisa makanan yang jatuh itu dibiarkan, tidak mau. Itu dah kesadaran siswa itu masih kurang, Pak. Berarti analisis Bapak sudah sangat tepat ya. Mari kita bahas lebih lanjut lagi Pak mengenai sampah yang ada di sekolah Bapak atau masalah yang ada Bapak hadapi. Di mana menurut Bapak apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk menangani masalah ini tentunya sudah saya pikirkan ya, berbagai hal yang bisa saya lakukan. Utamanya bagaimana menghimbau sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi
saya berusaha mengingatkan siswa itu sesering mungkin dan bahkan memaksimalkan petugas piket yang ada di dalam kelas itu. Dan selain itu, saya mencoba memberikan pilot proyek, jadi membagi siswa itu ke dalam beberapa kelompok untuk bertanggung jawab sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan pembagian tempatnya. Nanti setelah itu saya membimbing siswa itu dan mengingatkan dan melihat bagaimana apakah sudah mampu menjalankan pembersihan di dalam kelas dan bagaimana dia yang bertugas mampu memilah sampah sesuai dengan tempatnya. Nah, tadi sudah Bapak sebutkan ide-ide Bapak yang sudah Bapak lakukan atau mau Bapak kembalikan. Nah, itu sudah sangat bagus sekali Pak. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa mengubah menerapkan ide-ide tersebut. Nah, untuk menerapkan ide-ide ini, saya akan memprogramkan Sabtu Sehat, Pak. Jadi setiap hari Sabtu nanti saya akan mengajak siswa saya untuk melakukan pembersihan di dalam kelas maupun di lingkungannya. Nanti saya juga akan mengecek bersama siswa-siswa untuk melihat lingkungannya, menata kelasnya, sehingga setiap hari Sabtu ini kita akan melakukan pembersihan, kita akan melakukan cara pemilihan sampah yang benar. Di satu sisi saya juga akan mengedukasi dengan menampilkan beberapa video sebagai pembelajaran kepada anak tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kelasnya. Rencana Bapak sudah sangat bagus sekali untuk memastikan keberhasilan program yang Bapak mau Bapak buat ini. Nah, siapa saja yang Bapak akan libatkan? Untuk menjaga kebersihan ini tentu saya tidak akan bisa bergerak secara sendiri, Pak Wahyu. Jadi saya memerlukan dukungan dari semua warga sekolah, utamanya siswa, kemudian juga bapak kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, sehingga nanti di dalam menciptakan lingkungan kebersihan ini bukan hanya di kelas saya saja, tetapi di seluruh warga sekolah bisa menerapkan. Baik Pak, tidak terasa kita sudah masuk sesi terakhir Pak ini. Nah, kira-kira kapan Bapak mau mulai terapkan program Bapak ini? Program ini secepatnya Bapak akan saya lakukan untuk meningkatkan bagaimana kesadaran siswa, bukan hanya siswa saja, tapi rekan sejawat juga, sehingga di kelas-kelas lain akan juga melaksanakan hal yang sama ketika Sabtu Sehat itu. Sesegera mungkin Pak, mungkin di hari Senin ini kita sudah mulai akan melakukan itu. Baik Pak, berarti dapat saya sebutkan mungkin Bapak akan menerapkan program ini minggu ke depannya, setelah libur kuningan. Nah, untuk nanti jangan ragu Pak untuk hubungi saya jika mau diskusi tindak lanjut lagi Pak. Rencana Bapak sudah sangat matang sekali, tinggal diterapkan dan konsisten saja. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Coaching hari ini luar biasa, sudah meluangkan waktunya untuk menemani saya sini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bos. Terima kasih Pak Putu barusan yang sudah mengamati hasil coachingnya Pak Putu bersama Pak Pasek barusan. Nah, kira-kira nilai performa kompetensi apa yang tadi sudah Pak Putu kembangkan bersama coachingnya barusan? Yang sudah saya kembangkan, saya terapkan yaitu saya sudah mengikuti alur cerita dari proses mengidentifikasi sampai tindak lanjut. Menurut barusan hasil pengamatan Tiang, di sana Tiang dapat tanggap Pak Putu sudah menjalankan atau sesuai dengan alur tirta, di mana Tiang juga sudah melihat tadi Pak Putu sudah mengidentifikasi masalah yang ada, terus Pak Putu juga sudah bertanggung jawab, di mana tadi memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Nah, bagaimana tindak lanjutnya untuk meningkatkan performa coachingnya?
Mungkin tidak lanjut saya nanti Bu ya. Saya akan melakukan pelatihan, coaching di sekolah dengan rekan-rekan juga. Terus mungkin saya akan menerapkan pertanyaan yang lebih mendalam lagi, yang lebih menggali tentang permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Terima kasih Pak Putu atas waktunya. Terima kasih Bu.